Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji. Kajian kita malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid halaman 9. Masih bab yang kedua. Panjenenganing Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban. Ini ya. Fa innallaha harrama 'alan nasi mangkola. Fa innallaha mongko temen saduning Allah iku harrama. Wis ngaramake sapa Allah 'alan nari ing atase neraka. Jadi neraka itu telah diharamkan sama Allah. Mangkola la ilaha illallah, bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi neraka itu diharamkan untuk dimasuki orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang diucapkannya itu seperti apa? Yabtaghi bidzalika wajhallah, yang diucapkan hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di syahadat kita, ucapan kalimah tauhid kita la ilaha illallah itu kita ikhlas, yabtaghi bidzalika wajhallah, hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Makanya nanti di akhirat sana tidak sampai keliru ya. Andaikan keblondrok, apa bahasa keblondrok ya? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, kok sampai kebacut mlebu nanggone neraka, kebablasan nanggone neraka, terjerumus ke sana, pasti akan dikeluarkan. Neraka jelas tidak mau. Karena Allah telah mengharamkan neraka dimasuki orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Saat mengucapkan itu tujuannya hanya satu, ikhlas hanya karena Allah. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Qala Musa ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala Qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffihi fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Nabi Musa matur menyang Allah, piye nek matur? Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir. Jadi Nabi Musa langsung minta diajari Allah untuk berzikir dan berdoa kepadamu ya Allah. Jadi itu permohonan Musa kepada Allah untuk diajari berzikir dan berdoa memohon kepada Allah. Allah berfirman, katakan hai Musa la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu Allah ajarkan kepada Musa untuk berzikir.
Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Maksudnya mengucapkan la ilaha illallah. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Gimana? Nabi Musa matur nang Allah, ya Allah, ajarilah aku untuk berzikir, ingat kepadamu. Dan ajarilah aku doa untuk memohon kepadamu. Allah firmankan, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa matur maneh, ya Allah, seluruh hambamu adalah zikirnya mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya. Singkat cerita, saat Musa matur nang Allah, semua ucapan hambamu adalah la ilaha illallah. Terus Allah dawuh, Musa, andaikan 7 langit dan seluruh penghuninya juga bumi yang 7 lapis itu ditaruh di daun timbangan yang satu, kemudian la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya. Pasti la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 langit beserta penghuninya. Kira-kira banyak mana ya penghuni langit atau penghuni bumi? Ya malaikatnya wakil banget deh. Di samping malaikat di sana itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Terus ditambah nabi-nabi yang sudah wafat itu juga ditaruh di sana. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Dan hadis itu masyhur ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj, saat naik di langit pertama itu kan ketemu Nabi, kedua ketemu Nabi, yang kelima ketemu Nabi Musa. Itu tadi tentang masalah Musa minta kepada Allah untuk diajari zikir. Ternyata yang Allah ajarkan adalah Kul ya Musa la ilaha illallah. Terus Musa matur maneh, ya Rabbi kullu ibadik. Ya Allah, seluruh hambamu adalah semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Allah firmankan, ya Musa lau anna samawati sab'a wa amirohuna. Kalau 7 lapis langit itu lengkap dengan para penghuninya, selain aku, kata Allah. Dan 7 lapis bumi itu ditaruh di daun timbangan yang satu, kemudian la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan
yang lain atau yang sisi yang kedua itu malam bihina la ilaha illallah tidak akan bisa beratnya mengalahkan beratnya timbangan la ilaha illallah. Di kalimat la ilaha illallah itu yang memang luar biasa ya. Tadi sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah telah mengharamkan neraka untuk dimasuki orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagian ulama menjelaskan la ilaha illallah itu dengan kata lain namanya miftahul jannah bahasa Arabnya. Artinya la ilaha illallah itu adalah kunci pintu surga. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya kunci itu ada gigi-giginya. Kalau kunci itu tidak ada giginya, mungkin bisa masuk tapi tidak bisa untuk membuka. Sama dengan la ilaha illallah itu ada sekian syarat yang harus dipenuhi biar bisa untuk membuka pintu surga. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Ya jangan sampai ucapan kita, tindakan kita, hati kita itu menyekutukan Allah. Jangan sampai ya. Kalau sampai menyekutukan Allah berarti gigi-giginya kunci itu telah rampas. Jadi gak kena tinggi buka bisa. Dengan kata lain syahadatnya batal. Padahal jumlah yang membatalkan syahadat itu kan banyak jumlahnya. Mudah-mudahan nanti dijelaskan pula di buku ini. Terakhir hadis yang ada di halaman 10 bab ini, qala Allah Ta'ala ya bena Adam. Allah telah berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bikurobil ardi. Andaikan kamu datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, khotoya. Jadi kesalahan-kesalahanmu, kemaksiatanmu, kedurhakaanmu itu sepenuh bumi. Tsumma lakitani, kemudian kamu menghadapku, la tusrik ora nyekutokake nira bi kelawan ingsun sayan ing apa wae. La ataituka yekti paring ingsun ing sira bikura biha magfiratan, dengan pengampunan sepenuh bumi juga. Jadi langsung lunas ya. Hati dosane langsung dihapus. Senajan nggone donya iku jande ya bleke metame jabang bayi. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Sampai dosane Allah firmankan di situ tadi sepenuh bumi. Bumi iki amba lho ya. Wonosalam sakmene ditambah Jombang, tambah Kandangan, tambah Kediri, sak Jawa Timur sak mono-ambone. Tambah Jawa Tengah, Jawa Barat sak mono-ambone, ditambah mana Sumatera sampai tembus Aceh sak mono-ambone. Ngewetan ngene Lombok ngewetan mana sampai tembus Irian Jaya. Sak mene ambane. Ini baru Indonesia. Ditambah Singapura, ditambah Malaysia, ditambah Brunei, ditambah Muang Thai, ditambah sak donya iki. Sangke akeh dosa. Yang penting tidak musyrik. Nyampe di hadapan Allah hapus semuanya dosa kita.
Terus nanti seperti ini maha belas kasih sayang Allah kepada kita. Tapi jangan disalahpahami ya, aku tak ndablek ae. Jangan ya. Aku tak brutal ae, tak ndugal ae, jangan. Itu berarti apa? Jangan sampai difahami seperti itu. Kita lihat keagungan Allah, maha luas, maha pengampunnya Allah kepada kita. Wis pokoknya yang penting gak musyrik itu saja sudah. Lalu kemarin ada pertanyaan, bagaimana andekan orang tua ngaruh-ngaruhi anake perawan mangan nuk tengah lawang. Walah nduk, mangan kono tengah lawang. Aja mangan nuk tengah lawang kaya ngono iku to nggarak gak payu rabi. Ya itu nih ya. Kalimat kayak gini nih ndrawasi. Seolah-olah mangan nonggone tengah lawang itu menjadikan penghalang ketetapan Allah, padahal Allah saat jabang bayi kita lahir ini sudah dilengkapi dengan namanya jodoh, rezeki, mati, sudah ada semuanya. Ya. Jadi kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, nek mangan nonggone tengah lawang gak payu rabi, nek gak ada dalil jangan. Karena Allah menuntut kita untuk memberikan dalil. Sampai dalam Al-Quran Allah firmankan, Faktu burhanakum in kuntum. Kalau memang betul mangan nonggone tengah lawang gak payu rabi, dalilmu mana? Allah yang meminta dalil, faktu, tunjukkan burhanakum, dalil kalian, in kuntum shodikin, kalau memang kalian itu benar. Gimana? Intinya awake dhewe pokok njogo akidah kita, jangan sampai kita itu melakukan kemusyrikan. Baik tindakan kita, ataupun ucapan kita, ataupun hati kita. Telu-teluning ini, walaupun hanya ucapan, hatinya gak katut, gurung sampai ngelakoni, tapi nek wis ngucapke, iku ya wis dadi. Karena sebuah kemusyrikan, sebuah kekufuran itu gak nunggu niat. Ya, makanya urusan satu ini kudu sing ngati-ngati temen. Dadi nek istilahnya ono otak-atik gathuk iku mang ya. Iki nek gak nek dalil kok Quran Sunnah, gak usah awake dhewe kathik otak-atik gathuk. Apa otak-atik gathuk? Ya ngotak-ngatik neton ning wong arepe rabi ku sitake wage sitake pangen otak-atik dadi. Akhirnya sitok wage sitok pangen dadine malih geyeng. Ini kan ilmu dari mana? Ini Quran enggak nyebutkan sama sekali. Terus yang ngomong nek Muharram gak leh mantu iki ya sapa? Tapi nyatanya sepi banget gak ketemu blas aku wong masang tarup. Sound system gak enek blas. Pinganane double-double. Saat Senin saya kajian kebanyakan itu masih Dzulhijjah. Muharramnya kan hari Rebo. Senin itu sekian banyak, ketepaan saya ada acara di Tulungagung. Terus pulangnya enggak langsung pulang rumah karena ada kajian di Masjid Turki bin Abdullah di dekatnya bandara yang proses pembangunan itu wah kasihan sound system no pinggir-pinggir dalan ini ya. Tapi ini tadi nggak ada. Besok saya jadwalnya sebelum subuh berangkat ke Masjid Mujahidin, tapi bukan Wonosalam, Mujahidin Kandangan. Habis itu pulang persiapan terus teng Malang, persisnya di Masjid Baitul Makmur.
Pila Sengkaling. Itu tah besok ana wong mantu pogak. Nah Idul Adha kemarin banyak orang punya gawe. Tapi setelah masuk Muharram sepi. Ya. Ini kalau sampai ada keyakinan seperti tadi, Duk, ojo mangan nuk tengah lawang, garak gak payu rabi. Nah ini lho. Padha kan? Duk, ojo mantu bulan Suro, garakno. Diorat tarit karo jenenge Bathara Kala. Kayak gitu jangan ya. Di keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalil itu jangan sampai menjadi keyakinan. Dan ini jelas menjadi programnya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sang pendiri Muhammadiyah itu betul-betul punya program yang sampai sekarang belum tuntas. Mbuh tuntas, mbuh gak ini ya. Program memberantas TBC itu loh ya. Kayaknya pernah dia ngomong takhayul bid'ah. Pernah itu ya. Tapi untuk kehati-hatian kita, siapapun orang yang berkhayal, sehingga khayalannya itu mewujudkan satu ibadah dan ibadah itu tidak pernah disyariatkan di dalam agama, Rasul tidak pernah mencontohkan, yaitu namanya bid'ah, harus diberantas. Terus keyakinan-keyakinan sing mangan nenggone tengah dalan garak gak payu rabi ini lho. Keyakinan-keyakinan seperti itu kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dari As-Sunnah, yaitu namanya khurafat. Kepercayaan siapapun yang dibangun dengan khayalan. Mbuh sapa sing berkhayal. Terus muncul nek bulan Suro gak wani. Yaiku. Itu hadis yang terakhir. Sekarang kita monggo dibacakan kandungan bab ini. Itu ada mic-nya. Halaman 10. Monggo dibaca. Itu tadi ya, sampai andekan awake dhewe iki nanggone akhirat menghadap Allah, dosane iku mang sak kebeke bumi. Pokok syaratnya tidak musyrik, dihapus semuanya sama Allah. Lanjut. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Kayak gitu ya. Jadi pahala tauhid itu sangalahno dosa seumur hidup sepenuh bumi, sangke gedening pahalaning kalimah la ilaha illallah di hadapan Allah. Monggo, yang ketiga. Selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa. Nah, kayak gitu. Baik dosa kecil ataupun dosa besar itu terhapus dengan tauhid. Monggo, lanjut 4. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Iya, apa? Tafsir surah dalam surah Al-An'am. Alladzina utawi wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh. Walam yalbisu lan ora padha nyampur sapa ya wong-wong kang padha iman imanahum ing imane wong kang iman bidzulmin kelawan kesirikan, termasuk itu. Nek mangan nuk nggone tengah lawang, perawan gak payu rabi. Iku tunggale wakih banget loh sing ngono-ngono iku. Iya. Yeah. Itu ayat yang keberapa? Surah Al-An'am ayat 82. Bunyinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Itu tadi. Yang keempat adalah kandungan bab ini termasuk menjelaskan atau mentafsiri ayat dalam surah Al-An'am ayat yang
82. Lanjut. 5. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Iya. Apa hadis Ubadah itu? Hadis Ubadah itu hadis yang menyebutkan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu hadis Ubadah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata alama kana minal amal. Itu hadis Ubadah langsung. Enam. Ayo yang kelima tadi kan sudah hadis Ubadah. 6. Apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Ibn dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Iya. Karena nek manut karo la ilaha illallah terus diugemi tenan, jangan sampai akidah kita la ilaha illallah itu tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang memang tidak boleh ada pada keyakinan kita. Akeh lho ya Mas Yan. Nek keyakinan itu diceritakan dalam Al-Quran memang harus kita yakini. Contoh, gak ketok karo moto, tapi kita harus meyakini apa? Pahalanya la ilaha illallah itu lebih besar ya, daripada dosa yang sepenuh bumi. Ini akan terhapus dosa kita saat kita menghadap Allah. Ucapan la ilaha illallah ini tidak tercampur dengan keimanannya orang Nasrani, tidak tercampur dengan keimanannya Darmo Gandul lain, tidak tercampur itu. Maka saat menghadap Allah berapapun jumlahnya dosa kita, yang penting jangan dosa syirik loh ya. Apapun dosa kita, yang penting jangan syirik. Itu pasti akan terampuni dosa-dosa kita. Dan kita diharamkan masuk neraka. Malah nerakanya diharamkan kalau sampai ada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah itu memang hanya ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini lafal la ilaha illallah ini luar biasa. Cuman yang sangat berbahaya kita melakukan sesuatu yang membatalkan ucapan itu. Ya. Mungkin panjenengan ingat dengan bahasa Megengan. Apa Megengan ini? Megengan itu penjemputan arwah leluhur. Diajak pulang ke rumah menjelang Ramadan. Kok nek menjelang Idul Fitri pengembalian arwah. Jenenge apa? Biasanya terkenal di kita maleman. Kan wis campur aduk gak karu-karuan. Padahal malaman itu maksudnya kan malam ganjil, waktu malam Lailatul Qadar, tapi dicampuri dengan keyakinan mengembalikan arwah. Padahal Allah nyatakan dalam surah Al-Isra itu ya, ayat 85 kalau enggak salah. Wa yas'alunaka 'anir ruh Muhammad
manusia-manusia akan nanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kulir ruh min amri Rabbi, jawaban Muhammad, kalau urusan ruh itu adalah di tangan Allah. Tapi di kita kok wani ngomong saben malam Jumat, ahli kubur mulih nang omah ge sing mulih iku lho apane gitu loh. Dan ini diucapkan berkali-kali sampai anak cucu kita hafal. Awake dhewe sing tuwek gak tau muni ngono hafal. Apa meneh sing bocah-bocah pikirannya landhep gurung ono masalah. Ini loh. Jadi keyakinan-keyakinan kayak gitu jangan sampai merusak akidah kita. Jadi saat kita akan menghadap Allah, kalau sampai akidah kita ini tercampuri dengan akidah orang lain, contohnya ya saat Natalan mengucapkan selamat, iki lho piye karepe wong la ilaha illallah kok dicampuri karo Gusti Allah lahir. Berarti ana bapake ana mboke kan? Lahir lho ya. Yang kayak gini tentunya kita harus waspada agar kita mungkin sing rumangsa ana dosane, tak pikir menungso kalau memang sadar gak ana kok sing rumangsane gak ana dosa, enggak ada. Semuanya pasti merasa banyak dosa. Karena Rasul sendiri menyatakan al insanu makhalul khata wa nisyan. Manusia kita semuanya ini adalah tempatnya salah dan dosa. Lali. Ini manusia. Kan jelas dosa ya. Khata itu kan kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan. Bahasa Rasul khata. Al insanu makhalul khata. Manusia itu adalah pabriknya dosa dan godangi lali. Sampai seperti itu Rasul sabdakan. Lanjut. 7. Perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Ibn, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Kayak gitu ya. Nah, wis ikhlas karena Allah, di situ dinyatakan dan tidak mempersekutukannya. Masalahnya tradisi di lingkungan kita itu masih banyak sekali yang menyekutukan Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Sebab di situ dikatakannya alladzina amanu walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu bidzulmin dengan kezaliman. Nek gak ono kemusyrikane insyaallah ya. Itu yang ke-7. Yang ke-8. 8. Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Siapa di antaranya? Musa tadi ya. Musa tadi kan minta diajari zikir sama Allah, ya Allah ajarilah aku kalimah untuk zikir, untuk ingat kepadamu ya Allah. Allah ajarkan kul Musa ucapkan zikir la ilaha illallah. Nabi Musa itu berarti kan diajari kalau Allah kan. Jadi Nabi sekalipun perlu diajari mengucapkan la ilaha illallah. Terus Musa matur, ya Allah semua hamba-hambamu itu mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Allah mengatakan satu ucapan la ilaha illallah ini kalau dibanding beratnya dunya sak isine iki si abot nilai la ilaha illallah. Makanya saat menghadap Allah dosane sak keboke bumi, nanti menghadap Allah tidak membawa dosa kemusyrikan sekecil apapun, maka sebesar
dosa sepenuh bumi itu akan dihapus sama Allah. Itu ya. Lanjut. 9. Bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut dengan timbangan kebaikannya. Ya, kayak gitu. Di sini 9 malah menjelaskan lebih berat daripada timbangan semua makhluk. Apa makhluk itu ya? Makhluk itu ciptaan Allah. Apapun yang ada, baik langit, bumi, malaikat, dan planet-planet yang lain, ya, selain Allah itu adalah makhluk. Itu dibanding dengan pahalanya la ilaha illallah masih berbobot apa? Pahalanya ucapan la ilaha illallah. Ini. Jadi kalau kita sudah mengucapkan itu, tentunya kita harus menjaga jangan sampai ada keyakinan yang mengarah kepada kemusyrikan, kemeliwer nenggoning otak, pikiran, hati kita, jangan. Itu harus dibersihkan, jangan sampai dikotori dengan itu. Nek pancene kaya mangkono iku besok ditimbang masih berat pahalanya ucapan la ilaha illallah daripada makhluk, yakni seluruh selain Allah. Seluruhnya sudah. Itu masih berat timbangan la ilaha illallah. Itu 9. 10. 10. Dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. 11. Langit dan bumi ada penghuninya. Iya, jadi langit ada penghuninya, bumi sama-sama ada penghuni. 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Itu ya, ini yang rawan sekali memang. Yang keberapa ini tadi? 12. Jadi menurut sekian dalil, termasuk dalil yang barusan kita baca, kita harus menetapkan sifat-sifat Allah persis seperti yang Allah sifatkan kepada Allah. 1. Yang kedua, seperti sifat-sifat yang sudah ditetapkan melalui hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Allah mempunyai sifat maha agung, maha luhur, maha hidup, maha pengampun, maha rohman, maha rohim. Ada satu yang coba panjenengan perhatikan di dalam hadis. Hadis yang mana? Hadis di halaman 9 bagian atas yang kita baca pertama pertemuan tadi. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini gak usah diotak-atik, ya wajah Allah ya sudah wajah Allah. Jangan dirubah-rubah, jangan. Jadi ini yang dimaksudkan apa? Kandungan yang ke-12. Coba diulang 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Gimana? Kita harus menetapkan sesuai dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan sendiri kepada dirinya. Atau sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam hadis untuk Allah. Jadi gak usah diartikan macam-macam. Seperti itu tadi, halaman yang ke-9 tadi. Yabtaghi bidzalika wajh Allah.
Jadi saat mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas. Untuk apa? Karena mencari wajah Allah semata. Yaitu yang mensifati itu Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Masih ada waktu? Iya. Gimana? Jadi yang kemarin muncul kan pertanyaannya, "Duh, ojo mangan nok tengah lawang. Gak payu rabi." Itu jangan ya. Kemudian kita juga jangan latah ya. Latah mengikuti tradisi. Contoh ada tradisi ulang tahun. Walaupun anak TK. Sebab kan enggak ada dalam syariat Islam anjuran untuk ulang tahun kan enggak ada. Nanti kalau sudah sering mengikuti tradisi yang bukan syariat, bukan bersumber dari syariat. Biasanya kalau itu tradisi, kalau itu disyariatkan, maka mendapat rekomendasi dari Rasul. Contoh, saat Rasul dari Makkah hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya kan akhir ya. Semuanya sahabat terus berangkat hijrah pindah dari Makkah ke Madinah, Nabi masih di Makkah. Saat Nabi datang ke Madinah, tiba-tiba di Madinah orang-orang Yahudi dan orang-orang Madinah melakukan tradisi poso suro di kita ya. Terus Nabi nanya, "Loh, ini kok sama puasa? Puasa apa ini?" Orang-orang yang puasa menjawab poso suro. Akhirnya Nabi sabdakan, kami umat Islam lebih berhak ibadah puasa Muharram. Maka memang disunahkan kita memperbanyak ibadah, termasuk ibadah puasa. Ya minimal tanggal 10. Insyaallah demikian, mungkin ada yang perlu dibahas. Ya. Iya. Habis sholat wajib kan jelas ada tuntunan kan. Ada sekali. Sekali kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maghrib tadi 10 kali. Subuh besok pagi 10 kali. Itu ada tuntunan. Selain subuh dan maghrib hanya 1 kali. Isya nanti sekali. Cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada. Lah iya. Itu kan ditetapkan sama Rasul. Jadi gini ya, Rasul anjurkan setelah sholat baca tasbih 33 kali. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar 33 kali. Kalau kamu ingin menggenapkan menjadi 100, tambahlah kalimah Allahu Akbar. Atau tambahlah kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru la ilaha illallah nyatok itu sudah sak kebeking apa? Bumi.
Pahalanya itu loh. Kalau sampai dosa sepenuh bumi pun akan terhapus dengan ucapan sekali la ilaha illallah. Gimana? Terus yang ditanyakan apanya? Tidak. Kok enggak? Iya. Iya, makanya ini harus kita pahami ya, afdalu dzikri api dzikir. Fa'lam. Apa toh fa'lam itu? Ilmuilah. Ya, ilmunya kayak bengi iki. Kita ilmui ternyata Allah haramkan neraka kalau sampai dimasuki orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini cara mengilmui. Ya. Terus kemudian kalau kita menetapkan ucapan itu sampai 33 kali, itu kan perlu dalil itu. Tadi kan faktu burhanakum ing kuntum. Nek pancen sampean yakin bahwa itu benar, tunjukkan dalilnya mana itu loh ya. Sebab kita nanti ke sana juga begitu. Makanya sebenarnya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar yang lain. Kalau ngerampok bahaya itu. Kita ngomong bahaya loh. Sama menzinai orang tuanya masih bahaya itu. Bahayanya seperti apa? Karena orang ngelakoni bid'ah itu kan nggak sadar kalau itu sebetulnya pelanggaran dalam agama. Tapi nek wong ngerampok, budal ngerampok itu sadar kalau dirinya itu salah. Maksudnya resikonya itu untuk bertaubat gampang, tapi nek ahli bid'ah tobaté lho. Karena gak rumangsa salah. Kayak seperti tadi. La ilaha illallah. Setelah sholat ya, bukan di waktu yang lain. Ping pira tadi? Lah ya. Padahal yang 33 itu kan jelas hadisnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kamu ingin menyempurnakan hitungannya genap menjadi 100, maka tambahlah Allahu akbar sekali. Berarti Allahu akbarnya 34 kali sudah menjadi 100. Atau kamu genapi dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang nyari dalil sing contoh teko Nabi sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 33 kali. Itu kan butuh fa'lam. Apa fa'lam itu? Ilmuilah gitu loh ya. Dan karena ilmunya ya akhirnya ya awut-awutan. Wis gak dalil-dalilan. Pokoknya akeh bolone. Gimana? Jadi tetap kita mengamalkan sesuatu, mencari contoh dari Rasul. Karena Rasul itu adalah uswah hasanah. Contoh terbaik kita. Tadi Mas Iwan apa tadi? Pertanyaan titipan kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk bersolawat. Pertanyaannya, bagaimana cara solawat sesuai syariat? Karena sekarang banyak orang bersolawat terkadang memakai rebana sambil joget. Terus solawat serakaran saat pernikahan dari istri. Dan ada juga komunitas solawat. Iya. Sebenarnya ini guru. Sholawat terbaik itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang ada di tasahud. Terus sholawat yang paling gampang dan paling pendek ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sudah itu kita baca lebih banyak lebih bagus.
Kalau kita belum tahu ketetapan dari Rasul, sholawatlah sekian kali, ya udah kita baca lebih banyak lebih baik. Kalau tidak ada contoh dari Rasul, yaitu tadi bahayanya itu lebih daripada yang lain. Masalahnya terus nggak sadar kalau itu sebetulnya tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya. Apa meneh kadek ditabui. Apa meneh ditabui nunggone jero masjid. Suaranya arek wedok-wedok bisa. Oh, antar. Nah, makanya kalau sholawat saat mantenan itu kan marhaban ya nurul aini. Maksudnya apa? Nah ini waktu nentek masalahnya. Marhabannya mbok kapan-kapan. Jadi seolah-olah mantannya gak diwacana sholawat umpamanya kayak terus sholawatnya kayak ya harus itu tidak yang lain. Ini kan harus ada dalil itu loh. Nah, sementara kita masih nyari dalilnya. Nah, kok nek ketemu dilakoni gurung ketemu ya sabar dulu sampai ketemu dalilnya. Demikian mohon maaf subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.